Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Nufacia Siregar, mahasiswa pendidikan IPA UINSA dari kelompok KK50, kelompok DR3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyikapi keluarga dan tetangga yang terpapar oleh COVID-19. Baiklah, yang pertama adalah cara menyikapi keluarga yang terpapar COVID-19. Yang pertama adalah melaporkan kepada pejabat atau satgas tertempat. Nah, jika ada keluarga yang terpapar oleh COVID-19, segera laporkan pada pejabat yaitu RT, RW atau Satgas COVID-19 yang terdekat dari rumah kalian agar segera dilakukan tracing dan pendataan ya. Yang kedua adalah karantina dan swab. Anggota keluarga yang melakukan kontak erat dengan pasien yang sudah terpapar oleh COVID-19 segera dilakukan PCR, swab PCR dan swab lain yang untuk mendeteksi COVID. Nah, setelah terdeteksi COVID-nya, maka anggota keluarga harus melakukan karantina mandiri selama kurang lebih 14 hari. Habis itu selanjutnya yang ketiga adalah pemakaman yang sesuai dengan protokol COVID-19. Jika ada anggota keluarga yang meninggal karena positif COVID-19, maka pemakamannya harus dilaksanakan sesuai dengan tata laksana protokol COVID-19. Nah, dan yang keempat adalah fasilitas isolasi yang memadai. Apabila keluarga kita ada yang terpapar dengan COVID-19, maka keluarga kita harus memiliki tempat isolasi mandiri yang terisolasi terpusat dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kelima adalah meningkatkan PHBS. Apa itu PHBS? PHBS merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Anggota keluarga yang terpapar dan keluarga yang sehat diharapkan selalu menerapkan dan meningkatkan PHBS. Karena dengan terjaganya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, maka keluarga kita akan bisa tersembuh dari COVID-19 dan tidak akan menyebarkan ke orang-orang lain sekitarnya akibat mereka terpapar dengan COVID-19. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan di terpaparnya COVID-19 ke keluarga kalian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kofifa tentang bagaimana cara menanggapi apabila tetangga kita terpapar oleh COVID-19. Baiklah, akan saya lanjutkan ke Mbak Kofifa. Silakan Mbak Kofifa. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan aku, Kofifa Kurnia Putri, dari Prodi Akuntansi UINSA, KKN 50 DR kelompok 3. Nah, di sini aku mau melanjutkan menjelaskan mengenai apa sih yang harus kita lakukan apabila ada keluarga atau tetangga sekitar rumah kalian yang terpapar COVID-19. Nah, kalau kalian dari awal perhatikan video ini, penjelasan dari teman aku, pasti kalian udah pada paham tentang apa sih yang harus kita lakukan apabila ada saudara atau keluarga kita yang terpapar COVID-19. Nah, oleh karena itu sekarang aku mau sharing ke kalian apa sih yang harus kita lakukan apabila ada tetangga sekitar rumah kita yang terpapar COVID-19. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasanya, pasti ada nih beberapa dari kalian yang bertanya-tanya kenapa sih kok memilih tema ini untuk kita share ke teman-teman semua. Nah, sebetulnya ide tema ini itu muncul karena pengalaman dari aku dan teman-temanku sendiri, karena di sekitar kita tuh ternyata masih banyak loh orang-orang yang apabila ada tetangganya atau keluarga yang terpapar COVID itu malah mereka jauhi, bahkan ada yang sampai dikucilkan, ada yang sampai diolok-olok, bahkan menjadi bahan perbincangan di daerah mereka itu sendiri gitu kan. Padahal mereka-mereka yang terpapar COVID-19 ini kan pasti harusnya itu butuh bantuan dari kita gitu kan, meskipun itu bantuan berupa motivasi, semangat, ataupun bantuan logistik seperti makanan, obat-obatan, dikarenakan kan mereka pasti nggak bisa kemana-mana ya karena isolasi mandiri gitu. Nah, oleh karena itu sekarang kita bakal lanjut ke bahasanya supaya kita semua lebih paham lagi apa sih hal-hal yang harus kita lakukan apabila terdapat tetangga sekitar rumah kita yang terpapar COVID-19. Nah, cara menyikapi tetangga yang terpapar COVID-19 yaitu yang pertama, jangan panik. Jadi apabila ada tetangga yang terpapar COVID-19, sikap kita harus tetap tenang dan tetap waspada ya teman-teman. Jadi jangan panik. Dan apabila kita panik lalu cemas, maka hal tersebut dapat mempengaruhi imun tubuh kita yang berdampak pada kesehatan kita itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu tetap menerapkan protokol kesehatan.
Jadi kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan 5M seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, meminimalisir mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Lalu untuk yang ketiga yaitu membatasi interaksi. Apabila ada tetangga yang terpapar COVID-19, kita harus membatasi interaksi fisik dengan orang tersebut ya teman-teman. Membatasi fisik bukan berarti dijauhi ya teman-teman. Dan interaksi kita bersama tetangga kita dapat kita ubah menjadi interaksi melalui daring, melalui media sosial seperti WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Untuk cara menyikapi yang keempat yaitu kita harus saling membantu. Kita sebagai tetangga berhak dan berkewajiban untuk saling bahu-membahu untuk membantu pemenuhan kebutuhan logistik seperti makanan dan obat-obatan. Karena tetangga kita yang terpapar COVID-19 kan tidak bisa kemana-mana ya, karena harus isolasi mandiri. Lalu untuk yang kelima yaitu jangan pernah kita berstigma negatif. Saat ada tetangga yang terpapar COVID, sebaiknya kita tidak berstigma negatif terhadap mereka ya, dan kita harus menumbuhkan rasa simpati dan empati baik kepada yang terpapar ataupun yang sudah sembuh. Hindari juga sikap-sikap seperti mengkucilkan, mengintimidasi, menjauhi, mengolok-olok, karena hal itu dapat berpengaruh pada kesehatan mereka itu sendiri. Lalu yang keenam yaitu kita harus selalu memberikan energi yang positif. Ketika terdapat tetangga yang terpapar COVID-19, kita berkewajiban untuk memberikan support energi positif dengan memberikan semangat, memberikan motivasi dan bantuan yang ia perlukan. Untuk cara penanganan yang terakhir, yang ketujuh yaitu melaporkan pada pejabat setempat atau Satgas. Apabila kalian memiliki tetangga yang terpapar COVID-19 dan ketahuan melanggar protokol kesehatan, maka yang harus kalian lakukan adalah melaporkan pada RT, RW, atau Satgas setempat. Hal tersebut dilakukan agar segera bisa dilakukan tindakan penanganan yang lebih tepat selanjutnya. Nah, akhirnya kita sampai juga di akhir video ini. Semoga semua hal yang tadi aku dan temanku jelaskan bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi tambahan ilmu buat teman-teman sekalian di masa pandemi ini. Dan untuk semuanya yang sudah nonton, terima kasih banyak sudah mampir ke channel ini dan nonton video ini. Mohon maaf apabila tadi ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman.